Ho 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 ho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat trainer. Jumpa lagi nih bersama saya Bang Trainer Pokemon. Dimanapun kalian berada, semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan dilimpahkan banyak rezeki ya. Pada video kemarin Bang Trainer ini udah bahas nih tentang Pokemon bertipe tanah, yaitu Trapinch beserta evolusinya. Pokemon bertipe daun yaitu Cacnea beserta evolusinya, Pokemon bertipe normal atau terbang yaitu Swablu beserta evolusinya, Pokemon bertipe racun yaitu Spiper, dan ada Pokemon bertipe normal yaitu Jenghos. Sedikit informasi buat para sahabat trainer, jangan lupa mampir ke akun TikToknya Bang Trainer juga ya, di @trainerpokemon8. Dan mampir juga ke akun Instagramnya di @trainer_pokemon62. Nah, pada video kali ini Bang Trainer ini akan mengulas sedikit lanjutan Pokemon bertipe karang atau telepati, Pokemon bertipe air atau tanah, Pokemon bertipe tanah atau telepati, dan Pokemon bertipe air. Tapi sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa nih buat para sahabat trainer untuk subscribe, like, komen, dan share ya. Nah, apa sajakah Pokemonnya? Yang pertama ada Pokemon yang bernama Lunatone. Lunatone ini merupakan Pokemon bertipe karang dan telepati. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon meteorit. Dalam Pokédex, Lunatone ini berada di nomor urut 337. Lunatone memiliki tinggi 1,0 meter dan berat 168,2 kg. Lunatone memiliki kemampuan mengambang. Dengan mengambang di udara, Pokemon menerima kekebalan penuh untuk semua jurus tipe tanah. Sepertinya kekuatan Lunatone ini bertambah dan berkurang tergantung fase bulan. Saat malam bulan purnama, Pokemon ini menjadi aktif. Lunatone ditemukan pertama kali 40 tahun lalu di tempat jatuhnya meteorit. Pokemon ini dapat membuat musuh tertidur hanya dengan memelototinya. Lunatone sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe air, daun, tanah, serangga, hantu, kegelapan, dan logam. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 6, serangannya bernilai 4, pertahanannya bernilai 4, serangan khususnya bernilai 6, pertahanan khususnya bernilai 5, kecepatannya bernilai 5. Lunatone ini tidak memiliki bentuk evolusi. Yang kedua ada Pokemon yang bernama Solrock. Solrock ini merupakan Pokemon bertipe karang dan telepati. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon meteorit. Dalam Pokédex, Solrock ini berada di nomor urut 338. Solrock memiliki tinggi 1,2 meter dan berat 154,0 kg. Solrock juga memiliki kemampuan mengambang. Dengan mengambang di udara, Pokemon menerima kekebalan penuh untuk semua jurus tipe tanah. Solrock memancarkan cahaya seterang matahari saat merotasikan tubuhnya, sehingga musuhnya menjadi silau. Energi matahari merupakan sumber energi Solrock, sehingga Pokemon ini kuat pada siang hari. Saat berputar, tubuhnya akan bercahaya. Solrock sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe air, daun, tanah, serangga, hantu, kegelapan, dan logam. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 6, serangannya bernilai 6, pertahanannya bernilai 5, serangan khususnya bernilai 4, pertahanan khususnya bernilai 4, kecepatannya bernilai 5. Solrock ini tidak memiliki bentuk evolusi. Selanjutnya ada Pokemon yang bertipe air dan tanah nih. Yang pertama ada Pokemon yang bernama Barboach. Barboach ini merupakan Pokemon bertipe air dan tanah. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon kumis. Dalam Pokédex, Barboach ini berada di nomor urut 339. Barboach ini memiliki tinggi 0,4 meter dan berat 1,9 kg. Barboach memiliki kemampuan antisipasi. Pokemon dapat merasakan jurus berbahaya dari Pokemon lawan. Barboach juga memiliki kemampuan tidak sensitif. Pokemon menjadi tidak peduli sehingga tidak mempan dirayu atau diejek.
Tubuh Barboach yang berlendir membuat dia sulit ditangkap. Pada suatu daerah dikabarkan bahwa Barboach ini terlahir dari lumpur yang mengeras. Barboach mencari tahu kondisi permukaan sungai yang keruh menggunakan dua kumisnya yang panjang. Tubuhnya dilindungi oleh membran berlendir. Barboach ini sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe daun. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 3, serangannya bernilai 3, pertahanannya bernilai 3, serangan khususnya bernilai 3, pertahanan khususnya bernilai 3, kecepatannya bernilai 4. Barboach ini nantinya akan berevolusi menjadi Pokemon yang bernama Whiscash. Yang kedua ada Pokemon yang bernama Whiscash. Whiscash ini merupakan Pokemon bertipe air dan tanah. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon kumis. Whiscash ini merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon Barboach. Dalam Pokédex, Whiscash ini berada di nomor urut 340. Whiscash ini memiliki tinggi 0,9 meter dan berat 23,6 kg. Whiscash ini memiliki kemampuan antisipasi. Pokemon dapat merasakan jurus berbahaya dari Pokemon lawan. Whiscash juga memiliki kemampuan tidak sensitif. Pokemon menjadi tidak peduli sehingga tidak mempan dirayu atau diejek. Whiscash membuat sarang di dasar rawa. Dia makan banyak dan memangsa semua makhluk hidup tanpa pilih-pilih makanan. Whiscash menjadikan rawa yang luas sebagai daerah kekuasaannya. Jika musuh mendekat, Pokemon ini akan mengamuk dan mengakibatkan gempa besar. Whiscash ini sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe daun. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 7, serangannya bernilai 5, pertahanannya bernilai 5, serangan khususnya bernilai 5, pertahanan khususnya bernilai 5, kecepatannya bernilai 4. Selanjutnya ada Pokemon yang bertipe air nih. Yang pertama ada Pokemon yang bernama Corpus. Corpus ini merupakan Pokemon bertipe air. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon berandal. Dalam Pokédex, Corpus ini berada di nomor urut 341. Corpus memiliki tinggi 0,6 meter dan berat 11,5 kg. Corpus memiliki kemampuan gunting kuat. Karena memiliki cakar yang kuat dan membanggakan, statistik attack-nya tidak dapat diturunkan oleh Pokemon lawan. Corpus juga memiliki kemampuan Jirah Cangkang. Cangkang keras melindungi Pokemon dari serangan kritis. Corpus dapat beradaptasi dan meningkatkan populasinya di sungai dengan air sekotor apapun. Makhluk dengan kekuatan hidup yang tangguh. Pokemon yang datang dari luar negeri kemudian menjadi liar. Corpus dapat beradaptasi di sungai sekotor apapun. Corpus sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe daun dan listrik. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 3, serangannya bernilai 5, pertahanannya bernilai 4, serangan khususnya bernilai 3, pertahanan khususnya bernilai 3, kecepatannya bernilai 3. Corpus ini nantinya akan berevolusi menjadi Pokemon yang bernama Groudon. Yang kedua ada Pokemon yang bernama Groudon. Groudon ini merupakan Pokemon bertipe air dan kegelapan. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon preman. Groudon ini merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon yang bernama Corpus. Dalam Pokédex, Groudon ini berada di nomor urut 342. Groudon memiliki tinggi 1,1 meter dan berat 32,8 kg. Dalam Pokédex, Groudon ini berada di nomor urut 342. Groudon memiliki tinggi 1,1 meter dan berat 32,8 kg. Groudon ini memiliki kemampuan gunting kuat. Karena memiliki cakar yang kuat dan membanggakan, statistik attack-nya tidak dapat diturunkan oleh Pokemon lawan. Groudon juga memiliki kemampuan Jirah Cangkang. Cangkang keras melindungi Pokemon dari serangan kritis. Pokemon yang suka mengamuk dan mengayun-ayunkan capit raksasanya, dikatakan bahwa Groudon adalah Pokemon yang amat sulit untuk dibesarkan. Groudon ini suka bertarung. Pokemon ini tanpa ampun mengajar habis-habisan lawan yang mendekati sarangnya. Groudon sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe daun, listrik, petarung, serangga, dan peri.
Dalam statistik Pokédex, hit poinnya ini bernilai 4, serangannya bernilai 8, pertahanannya bernilai 5, serangan khususnya bernilai 6, pertahanan khususnya bernilai 4, kecepatannya bernilai 4. Selanjutnya ada Pokemon yang bertipe tanah dan telepati. Yang pertama ada Pokemon yang bernama Baltoy. Baltoy ini merupakan Pokemon bertipe tanah dan telepati. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon boneka liar. Dalam Pokédex, Baltoy ini berada di nomor urut 343. Baltoy memiliki tinggi 0,5 meter dan berat 21,5 kg. Baltoy memiliki kemampuan mengambang. Dengan mengambang di udara, Pokemon menerima kekebalan penuh untuk semua jurus tipe tanah. Baltoy bergerak sambil berputar dengan kaki tunggalnya. Juga ditemukan Baltoy yang berputar dalam keadaan terbalik. Ditemukan di reruntuhan peninggalan kuno. Baltoy bergerak sambil berputar pada malam hari saat tidur pun. Pokemon ini berdiri dengan satu kaki. Baltoy sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe air, daun, es, serangga, hantu, dan kegelapan. Dalam statistik Pokédex, hit poinnya ini bernilai 3, serangannya bernilai 3, pertahanannya bernilai 4, serangan khususnya bernilai 3, pertahanan khususnya bernilai 5, kecepatannya bernilai 4. Baltoy ini nantinya akan berevolusi menjadi Pokemon yang bernama Claydol. Yang kedua, ada Pokemon yang bernama Claydol. Claydol ini merupakan Pokemon bertipe tanah dan telepati. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon boneka liar. Claydol ini merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon Baltoy. Dalam Pokédex, Claydol ini berada di nomor urut 344. Claydol memiliki tinggi 1,5 meter dan berat 108,0 kg. Claydol ini memiliki kemampuan mengambang. Dengan mengambang di udara, Pokemon menerima kekebalan penuh untuk semua jurus tipe tanah. Pokemon misterius yang terlahir dari boneka lumpur buatan manusia purba yang hidup 20.000 tahun yang lalu. Kabarnya Claydol ini terlahir dari boneka lumpur buatan manusia purba. Pokemon ini menggunakan kekuatan psikokinesis untuk mengambang dan bergerak. Claydol sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe air, daun, es, serangga, hantu, dan kegelapan. Dalam statistik Pokédex, hit poinnya ini bernilai 4, serangannya bernilai 5, pertahanannya bernilai 7, serangan khususnya bernilai 5, pertahanan khususnya bernilai 8, kecepatannya bernilai 5. Nah, itulah tadi Pokemon bertipe karang atau telepati, Pokemon bertipe air atau tanah, Pokemon bertipe tanah atau telepati, dan Pokemon bertipe air. Pokemon manakah yang menjadi pilihan kalian? Buat sahabat trainer, jangan lupa mampir ke akun TikToknya Bang Trainer juga ya, di @trainer_pokemon8, dan mampir juga ke akun Instagramnya di @trainer_pokemon62. Nonton juga video Bang Trainer yang lainnya juga ya di channel ini. Linknya ada di deskripsi. Jika kalian suka dengan video yang telah Bang Trainer bawakan, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share ya. Semoga sahabat trainer sehat selalu. Salam hangat sahabat trainer. Sampai ketemu kembali pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.